Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat bersama Idi dan juga Dr. Dian yang masih setia bersamai program kita dalam episode kali ini. Nah dok, tadi terkait dengan program BIAN dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwasanya ini menjadi kesempatan untuk masyarakat dalam mengimunisasikan anaknya tadi. Sebenarnya ada berapa banyak jenis imunisasi yang ada dalam BIAN tadi? Oke. Kalau kita ngomong tentang BIAN ya, sebenarnya BIAN ini adalah satu program khusus yang digagas karena capaian imunisasi selama pandemi itu memang berkurang jauh. Karena memang kalau pandemi kan kita membatasi mobilitas dan memang vaksinasi imunisasi ini sepertinya sudah jarang untuk dilakukan ya, karena orang-orang males keluar, nggak boleh keluar, banyak yang diem di rumah gitu ya. Betul. Jadi memang angka capaian imunisasi di saat pandemi itu sangat Menurun drastis ya dok. Oke, akhirnya dibuatlah suatu program namanya BIAN. Jadi BIAN itu sebenarnya suatu program khusus yang digagas untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi selama pandemi COVID. Nah, selama pandemi COVID ini cakupan imunisasi pada anak dan balita memang menurun drastis. Jadi banyak anak yang tidak datang untuk imunisasi. Ya betul dok. BIAN sendiri itu ada dua macam. Ada BIAN kejar namanya dan ada BIAN MR. BIAN kejar itu adalah pemberian imunisasi untuk mengejar ketertinggalan vaksin selama masa pandemi. Nah, dia dikhususkan untuk anak 12 sampai 59 bulan. Kemudian kalau yang satunya itu namanya BIAN MR. BIAN MR ini yang sekarang 1 bulan ini kita kerjakan di bulan Agustus. Nah, itu vaksin yang diberikan adalah vaksin MR, khusus vaksin MR. Sebenarnya nih kalau untuk vaksin MR itu nggak nyebabin demam. Jadi kalau misalnya angka target yang katanya 95% Kabupaten Jember belum mencapai nih ya. Ibu-ibu sebenarnya nggak perlu khawatir ya untuk balitanya diberikan vaksin MR karena jarang sekali vaksin MR ini menyebabkan demam setelah pemberian imunisasi. Jadi saran saya nih untuk ibu-ibu yang punya balita dan bayi ya 9 sampai 59 bulan yang belum mendapatkan vaksinasi MR, segera datang ke pusat kesehatan masyarakat, boleh datang ke Posyandu ataupun ke Pustu. Jadi jangan sampai anak-anak kita tidak mendapatkan imunisasi MR di bulan Agustus dan sampai September tanggal 13 besok. Wah, ini perlu dimanfaatkan secara maksimal ya dok ya. Nah terkait ini dok, kenapa sebenarnya perbedaan efek samping setelah vaksin di puskesmas ataupun di dokter itu memiliki dampak yang berbeda? Ketika vaksin di puskesmas mungkin kipi atau demam tidak terjadi. Mungkin ini dampaknya bagi segelintir orang ya dok ya, tapi apakah memang betul seperti itu? Oke, ini memang banyak terjadi ya, jadi banyak ibu-ibu yang akhirnya tidak mau datang ke Posyandu, saya bawa ke dokter anak aja atau bawa ke dokter umum aja, soalnya nggak demam gitu ya. Benar, itu banyak menjadi pertanyaan. Jadi begini, vaksin atau yang imunisasi yang paling banyak menyebabkan demam, tadi kita udah bahas namanya vaksin DPT ya, yang diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Vaksin ini tuh kalau singkatannya DPT, itu untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertusis. Nah, 3 penyakit ya dok? 3 penyakit nih. Nah, yang banyak menyebabkan demam itu dari antigen, dari pertusisnya. Pertusis ini, bakteri pertusis ini banyak mengandung antigen yang apabila masuk ke dalam tubuh, itu respon tubuh akhirnya menyebabkan demam karena antigennya banyak. Nah, vaksin DPT ini yang diberikan di dokter atau dokter anak itu jenisnya sedikit berbeda. Jadi ada namanya DTaP. Jadi di vaksin pertusisnya itu tidak semua bakteri pertusis, antigen bakteri pertusis dimasukkan. Jadi diambil yang dibutuhkan saja. Jadi ada satu proses lagi. Nah, itulah karena yang dimasukkan hanya yang diperlukan aja, tidak sebanyak yang DPT tadi, jenis vaksinnya itu, akhirnya efek sampingnya lebih minimal. Jadi banyak yang bilang ini nggak nyebabin demam gitu. Kalau sekarang DPT yang di puskesmas itu lebih lengkap lagi, kita sebutnya sebagai pentabio. Jadi ada 5 vaksin yang kita masukkan sekaligus, DPT, HB, dan HIB. HB ini hepatitis B dan hemophilus influenza. Jadi langsung sekali vaksinasi, sekali imunisasi, kita masukkan 5 jenis vaksin, jadi untuk mencegah 5 penyakit. Nah, jadi memang ada efek ya, otomatis respon tubuh akan kaget ini ya, harus kerja keras di tubuh nih untuk menciptakan antibodi gitu. Nah, itu
itu banyak yang timbul demam. Jadi sebenarnya dalam satu vaksin ada yang sampai 5 jenis penyakit yang dilawan, ya dok ya, itu luar biasa. Maka dari itu kondisi anak harus benar-benar dipastikan sehat begitu. Dan apabila terjadi efek samping begitu dok, sebenarnya orang tua nggak perlu khawatir. Betul, nggak usah panik ya. Nggak usah panik, karena memang vaksin atau imunisasi ini penting sekali. Ya, betul. Kalau misalkan perbedaan vaksin dan imunisasi sama ya dok ya? Gini, vaksinasi dan imunisasi ya. Nah, kalau imunisasi itu tadi kita sebutkan kalau imunisasi ini proses suatu proses untuk menciptakan imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, imunisasi sendiri itu ada 2 macam. Ada imunisasi yang aktif dan imunisasi yang pasif. Imunisasi aktif ini contohnya adalah vaksinasi. Vaksinasi sendiri adalah memasukkan vaksin gitu ya ke dalam tubuh. Sedangkan kalau imunisasi yang pasif itu dengan memasukkan antibodinya langsung. Kalau tadi kita kalau vaksinasi kan masukin vaksinnya nih. Dari vaksin yang dimasukkan, kemudian tubuh menciptakan antibodi. Jadi aktif tubuh yang nyiptakin antibodi. Kalau imunisasi pasif itu antibodinya langsung dimasukin. Langsung antibodi. Ya, langsung antibodinya dimasukin. Cuma bedanya imunisasi aktif ini akan lebih bertahan lama daripada imunisasi yang pasif. Ya. Karena antibodinya dari tubuh sendiri. Jadi begitu ada virus dan bakteri yang udah di memorinya ya, udah ada nih. Tadi udah dibentuk antibodinya, dia akan langsung melawan. Gitu. Dan untuk banyak tadi ada 2 sebenarnya di BIAN, program BIAN jenis imunisasi ya dok ya. Untuk jangka waktu pemberiannya bagaimana dok? Kalau untuk imunisasi BIAN yang kejar itu kita mulai dari bulan Mei sampai Agustus, dan untuk BIAN MR ini 1 bulan penuh di bulan Agustus saja. Nah itu hanya 1 kali aja, BIAN ini aja. 1 kali aja. Ya. Dari kejar, kemudian MR tadi. Jadi enggak, itu beda vaksin yang diberikan. Kalau imunisasi BIAN kejar itu yang diberikan ada DPT-HB yang saya sebutkan tadi, ada IPV dan OPV. Jadi beda vaksin, beda jenis vaksin antara imunisasi kejar dengan imunisasi MR. Oh, jadi hanya cukup 1 aja? 1 kali aja. Karena kejar ini atau MR? Anak yang kejar boleh nggak dapat MR boleh. Gitu. Jadi ini memang karena ini program khusus ya, ini tidak menggantikan imunisasi yang sebelumnya. Nah, kan tadi kan karena kita mengejar ketertinggalan ya. Setelah BIAN kejar masih perlu imunisasi nggak? Ya perlu tetap gitu. Dan ini menarik ya dok ya, mungkin dari zaman angkatan saya atau angkatan beberapa teman-teman di luar sana, bahwasanya ketika divaksin itu akan ada bekas tersendiri. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang ya dok ya? Kalau untuk bekas setelah di imunisasi atau divaksinasi ya, imunisasi anak. Ya memang pada beberapa orang itu memang ada yang menyebabkan bekas. Ya nggak apa-apa selama itu nggak yang terus jadi melepuh atau bagaimana ya. Biasanya bisa diberikan salep untuk mengurangi kemerahan biasanya kan bekasnya. Mungkin ya dok ya? Kalau bengkak bisa dibantu kompres dengan air es atau dengan es batu, itu cukup membantu. Kalau misalnya timbul ruam atau kemerahan bisa diberikan salep gitu. Jadi masih aman ya? Aman. Jadi nggak perlu khawatir sekalipun ada dampak efek samping yang terlihat. Mungkin seperti yang ada di tangan. Tapi kalau misalnya khawatir, ini normal nggak ya? Boleh konsultasi ke dokter. Ya. Wah, ini penting sekali bagi pemirsa, utamanya para orang tua yang mungkin masih khawatir bahwasanya imunisasi bisa menyebabkan efek samping yang berbahaya begitu pada anak. Nah, ketika sudah mengetahui ilmu tadi yang diberikan Dokter Dian, nggak perlu khawatir lagi. Justru imunisasi penting ya dok ya? Penting. Karena itu akan berdampak pada masa kesehatan di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa untuk menciptakan anak yang cerdas itu perlu anak yang sehat ya. Itu dia dok. Jadi jangan sampai nih anak-anak kita ini sakit dengan, maksudnya terinfeksi penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Betul. Jadi jangan sampai sudah kasep nih bahasanya ya dok, udah gede ini anak sakit dan ternyata orang tuanya tidak mengimunisasikan sejak dini begitu. Nah dok, ini luar biasa tema yang kita bahas pada episode kali ini terkait dengan anak demam karena imunisasi, dan tadi sudah dokter banyak sekali menjawab kekhawatiran yang mungkin banyak terjadi di kalangan masyarakat dekat kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan
manfaat ilmu bagi pemirsa Jember 1 TV utamanya. Dan Dokter Dian, terima kasih sudah hadir di studio kita kali ini. Walaupun 30 menit tapi luar biasa manfaatnya dan pencerahan yang luar biasa bagi kita juga. Semoga bermanfaat ya. Amin dokter. Dan pemirsa, itu tadi terkait dengan Bincang Sehat pada episode kali ini mengenai tema anak demam karena imunisasi. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Saya Pia Mediana mohon undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.